Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها الهاجرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ngaji kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang qunut subuh. Kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya hadis-hadis yang berkenaan dengan qunut subuh. Kalaupun misalkan kita tidak melaksanakan, maka kita harus tahu dasarnya apa yang menyebabkan kita tidak melaksanakan. Dan kalaupun ada yang melaksanakan, kita pun berusaha mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar kita melaksanakan. Karena ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang tentunya pendapat itu didasarkan dari temuan-temuan yang diperoleh oleh para ulama yang mereka berfatwa atau berpendapat. Makanya masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita mencermati dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin saja nanti akan ada varian itu apa ya, ragam pelaksanaan qunut subuh atau misalkan qunut yang lainnya. Kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kita lihat ini satu pendapat yang sudah pernah banyak diungkapkan oleh para penulis ataupun para penukil dari pendapat-pendapat ulama mazhab terkait dengan qunut pada umumnya ya. Ulama-ulama Hanafiyah mereka berpendapat disyariatkan qunut itu pada sholat witir, tidak disyariatkan qunut pada sholat lainnya kecuali pada saat nawazil. Saat nawazil itu saat qunut nazilah, yaitu ketika kaum muslimin tertimpa musibah. Namun qunut nawazil ini hanya pada saat sholat subuh saja, dan yang membaca qunut adalah imam, lalu diaminkan oleh jamaah, dan tidak ada qunut jika sholatnya munfarid. Nah ini menurut Hanafiyah. Jadi ulama-ulama yang memahami produk hukum yang disampaikan oleh Imam Hanafi, maka muncullah kelompok Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi. Makanya nanti sama-sama Hanafiyahnya sangat memungkinkan berbeda.
sama-sama Syafi'iyahnya sangat memungkinkan berbeda. Beberapa hari yang lalu saya dialog ya, saya berbincang dengan seorang yang luar biasa. Saya kira beliau lama pernah belajar di Maroko, kemudian di Maroko itu Malikiyah, pengikutnya Imam Malik. Nah, dan beliau memang konsen di perbandingan mazhab. Lalu sedikit kami bertanya, adakah di antara umat atau kaum yang mengikuti satu mazhab itu benar-benar sesuai dengan pikiran ulama mazhabnya? Nah, ternyata beliau menjawab, kalau ditelusuri nggak ada. Jadi sangat memungkinkan berbeda paham sesuai dengan siapa ulama yang membaca terhadap kitab-kitab yang dikeluarkan oleh ulama mazhab tadi, lalu mencoba menafsirkan kembali, memahami kembali. Akhirnya beda pemahamannya. Nah, ini produk dari ulama-ulama pengikut Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, kalau menurut Malikiyah, mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja. Tidak ada kunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Berarti kalau menurut Imam Malik, kunut itu ada hanya pada saat sholat subuh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa nanti pengikutnya Imam Malik melaksanakan kunut subuh. Kalau melihat pendapat ini. Kemudian Syafi'iyah, beliau atau mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadan. Berarti mulai tanggal 16 ya, 16 sampai akhir. Dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya selain pada sholat subuh. Dalam setiap keadaan, baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak. Ini ada tambahan ya dari penulis kitab ini, penulis buku ini. Kemudian kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah, yaitu kunut nazilah. Nah, makanya pengikut Imam Syafi'i akan melaksanakan kunut subuh. Bahkan saking fanatiknya terhadap pelaksanaan kunut subuh, kalau terlewat biasanya sujud sahwi. Saking fanatiknya. Kemudian berikutnya pengikut Hanbaliyah, berpendapat bahwa disyariatkan kunut dalam witir, tidak disyariatkan pada salat lainnya kecuali jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. Pada kondisi ini, imam yang mewakilinya berkunut pada sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Nah, ini kan menunjukkan kalau pengikut Imam Ahmad bin Hanbal berarti kunutnya ada pada saat sholat witir, tapi tidak kunut subuh. Juga tidak ada kunut pada sholat-sholat yang lainnya kecuali saat terjadi musibah. Dan musibahnya pun bukan musibah penyakit seperti kemarin kan, musibah penyakit ya Pak ya, COVID-19, itu tidak ada kunut. Nah, ini pendapat-pendapat ulama yang kita kenal. Masih banyak sebenarnya ulama-ulama mazhab itu, tapi kan di Indonesia ini biasanya 4 ini. Kalau tidak Hanafi, Maliki; kalau tidak Maliki, Syafi'i; kalau tidak Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Nah, kita posisi di mana? Nah, kita posisinya di mana ya tergantung nanti kita mau mengikuti yang mana begitu. Dan ulama-ulama mazhab itu tidak pernah juga memerintahkan, apalagi memaksa harus mengikuti pendapatnya, tidak pernah. Kita mau mengikuti silakan, yang terpenting kita tahu dasarnya mengapa kita mengikuti. Kita tidak mengikuti juga kita harus tahu dasarnya kira-kira. Nah, biasanya kalau seperti kita ini, kalau nggak mengikuti ulama A, paling tidak mengikuti ulama B, ya beralihnya begitu aja. Jadi beralihnya kurang lebih begitu saja. Kalau nggak mengikuti Imam Hanafi, berarti mengikuti Imam misalkan Maliki atau ikuti Imam Syafi'i. Makanya nanti ada kalanya
kaum muslimin yang tidak bermazhab itu sebenarnya nanti akan ada kalanya mengikuti Imam Hanafi, ada kalanya mengikuti Imam Syafi'i, ada kalanya mengikuti Imam Malik, dan begitu pula ada kalanya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Akan ada kalanya begitu. Tapi sangat memungkinkan dengan segala macam kemajuan, terutama dalam aspek muamalah, keluar dari pendapat-pendapat ulama tersebut dari aspek muamalah. Kenapa? Karena aspek muamalah itu aspek yang berhubungan dengan masalah duniawiyah, dan itu akan terjadi perkembangan pemikiran untuk menghasilkan produk hukum yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat ulama mazhab ya. Mari kita lihat dari ulama-ulama berikutnya, yang sebenarnya ulama-ulama penyusun kitab hadis itu ulama-ulama yang mengikuti ulama-ulama mazhab. Seperti misalkan Imam Bukhari, itu beliau itu secara tidak secara mazhab pemikiran itu cocok dengan Imam Syafi'i. Makanya kan Imam Syafi'i saja ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, ada pendapat yang terdahulu, ada pendapat yang baru, koreksi begitu. Oh, pendapat lama begini, pendapat berikutnya seperti ini. Misalkan, kenapa? Karena temuan dalil yang diungkap oleh Imam Asy-Syafi'i, dan begitu pula yang lainnya. Nah, kalau dalam hadis-hadis Nabi SAW ini ada pelaksanaan kunut itu tidak hanya di waktu subuh saja, tapi kunut di waktu zuhur, isya, dan subuh, 3 waktu sholat. Mana dalilnya? Ini dalilnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada gak yang kira-kira kalau kunutnya ya zuhur, ya isya, ya subuh? Biasanya di akhir saja ya subuh saja. Tadi hadis sahih. Jadi ada hadis Nabi SAW di mana kata Abu Hurairah, la uqarribanna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana Abu Hurairah radhiyallahu an yaqnutu fi rak'atil akhirah min sholatiz zuhri wa sholatil isya wa sholatis subhi ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida fayad'u lil mu'minina wa yal'anul kuffar. Jadi kata Abu Hurairah, aku akan contohkan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah itu orang yang paling persis gitu sholatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah itu beliau membaca doa qunut pada rakaat terakhir saat melaksanakan sholat zuhur, sholat isya, dan sholat subuh setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, beliau mendoakan kaum muslimin dan melaknat orang-orang kafir. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah melaksanakan kunutnya di waktu sholat zuhur, sholat isya, sama sholat subuh. Masjid Darul Arqam melaksanakan kunut zuhur, isya, dan subuh. Dalilnya sahih. Karena ini dalilnya sahih, dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah riwayatnya ya. Nah, apa pernah Pak kita melihat di masjid yang melaksanakan ini? Gak pernah ya, rata-rata sholat subuh. Nah, jadi kan ini tambah lagi, harusnya kalau rajin kunut itu tambah aja dengan subuh, ya zuhur, ya isya. Nah, ini satu ya. Kemudian juga ada dalil waktu kunut subuhnya itu saat melaksanakan sholat maghrib dan subuh. Hadisnya sahih juga dari riwayat Imam Bukhari. Nah, ini melalui jalur Anas bin Malik. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana kunutu fil maghribi wal fajr. Jadi kata Anas bin Malik, beliau berkata, doa kunut itu ada dalam sholat maghrib dan subuh. Coba tadi kalau kata Malikiyah gimana Bapak?
adanya kan dalam subuh aja ya. Ya kan? Kalau kunut nazilah itu terjadi, maka adanya pada waktu sholat subuh saja. Selain beliau mensyariatkan dalam sholat witir, kan begitu. Nah, itu menurut Malikiyah memang fokusnya di sholat subuh saja. Tapi ternyata itu kan beda antara Imam Malik yang dimaksud dengan mazhab dengan Anas bin Malik ini memang berbeda. Kalau Anas bin Malik ini adalah Anas bin Malik sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Malik yang dimaksud dengan Imam Malik itu bukan kalangan sahabat, makanya wajar berbeda. Fokusnya pada sholat subuh saja. Tapi kalau Anas bin Malik adanya pada sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi jangan ini sekedar informasi saja, jangan sampai tertukar. Anas bin Malik dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk beliau itu yang meriwayatkan tentang pelaksanaan sholat duha berjamaah. Jadi kalau ada sholat duha berjamaah, salah satunya adalah riwayat dari riwayat dari Anas bin Malik. Jadi bukan Imam Malik, tapi Anas bin Malik. Nah, ini maghrib dan subuh. Kemudian berikutnya, ini masih menjelaskan tentang kunut waktu maghrib dan subuh. Hadis dari Musnad Ahmad. Ada hadis dari Ibnu Abbas ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Nah, ini ada tambahan lagi. Fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya was subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami Allahu liman hamidah min raqatil akhirah yad'u alaihim ala hayyi min bani Sulaim ala riqlin wa taqwan wa usayyah wa yu'minu man khalfahu arsala ilaihim yad'uhum ilal islam faqataluhum. Qala afan fi hadisihi qala wa qala Ikrimah hadza kana miftahul qunut. Nah, di sini Pak, di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut di seluruh waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Berarti 5 waktu. 5 waktu. Kalau tadi kan ada beberapa waktu ya. Kalau tadi mengatakan zuhur, isya dan subuh. Kemudian ada juga subuh dan maghrib. Nah, kalau sekarang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut selama sebulan berturut-turut. Jadi sebulan berturut-turut dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yaitu di akhir sholat setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir. Nah, beliau mendoakan keburukan atas mereka, yakni beberapa kabilah dari Bani Sulaim, yaitu Ri'am, Zakwan dan Usayyah. Orang-orang yang ada di belakang beliau mengamini. Nah, beliau pernah mengirim utusan kepada mereka untuk memeluk Islam, namun mereka justru membunuh utusan tersebut. Nah, Affan berkata dalam hadisnya, Ikrimah berkata, ini adalah permulaan adanya pelaksanaan kunut. Jadi asalnya sholat itu tidak ada kunut. Namun satu peristiwa yang menimpa umat Islam pada saat itu, lalu Rasulullah SAW melaksanakan kunut sebulan penuh. Apa peristiwanya? Nanti dalam beberapa riwayat akan kita temukan ya. Jadi peristiwanya itu pembantaian terhadap para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu dibantai, dibohongi Rasulullah SAW itu. Akhirnya kan Rasulullah merasa kecewa berat, akhirnya berdoa. Nah, doanya kalau dalam riwayat ini beliau melaksanakannya setelah bangun dari ruku di rakaat terakhir setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti kan kunut itu dilaksanakannya kapan? Di rakaat terakhir setelah Sami Allahu liman hamidah. Kan itu kan yang selama ini kita tahu.
Ada nggak yang sebelum sami Allahu liman hamidah? Atau sebelum ruku? Nah, kita lihat ada dalil Bapak Ibu. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suila Anas bin Malik, aqanata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi subhi? Qala na'am. Faqila lahu awaqanata qabla ruku? Qala ba'da ruku yasiran. Jadi Anas bin Malik itu pernah ditanya apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut dalam salat subuh. Nah, beliau menjawab ya. Lalu dikatakan kepadanya apakah beliau melakukannya sebelum ruku. Dia menjawab terkadang setelah ruku. Jadi kalau begitu gimana? Berarti kan ada kalanya dilaksanakan sebelum ruku. Bahkan kalau menurut riwayat ini ba'da ruku'i yasiran, artinya ba'da ruku'i yasiran itu setelah ruku, yasiran itu terkadang. Berarti banyak sebelum ruku. Inilah di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah ada dalil penguat? Nah, mari kita lihat ya dalil yang penguatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masih dari Sahih Bukhari. Hadisnya masih, kalau tadi menggunakan kalimat masyhur, kalau sekarang menggunakan kalimat maklum dalam bahasa Arab. Jadi dari Asim sa'altu Anas bin Malikin anil kunuti faqala qad kana al-kunutu qultu qabla ruku'i aw ba'dahu qala qablahu qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku' faqala kadzaba innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku' syahran arahu kana ba'asa qauman yuqalu lahu al-qura Zuha'a sab'ina rajulan ila qaumi minal musyrikina duna ulaika wa kana bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihi. Jadi di sini Asim itu berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Nah, maka dia menjawab kunut itu benar adanya. Aku bertanya lagi apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah ruku. Dia menjawab sebelum ruku. Nah, Asim berkata, ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah ruku. Anas menjawab, orang itu dusta. Rasulullah SAW pernah melaksanakannya setelah ruku selama 1 bulan. Hal itu beliau lakukan karena beliau pernah mengutus sekelompok orang, yaitu ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang berjumlah sekitar 70 orang kepada kaum musyrikin selain mereka ya. Saat itu antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan doa kunut selama 1 bulan untuk berdoa atas mereka karena telah membunuh para utusannya. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka wajar kan kalau dari riwayat ini berarti ada kunut sebelum ruku. Gimana caranya? Dan ketika berikan gambaran, saya cari-cari hadis bagaimana ya cara sebelum ruku begitu. Terus apa doa yang dibaca sebelum ruku saya pun belum menemukan. Tapi memang ungkapan dari Anas bin Malik itu nanti akan agak sedikit selaras dari pemahaman majelis tadi bahwa yang dimaksud kunut itu berdiri lama. Berdiri lama kunut itu. Nah, nanti akan selaras. Kenapa? Karena dari yang ditemukan kan cocok kalau berdiri lama memang sebelum ruku berdiri lama. Setelah ruku berdiri agak lama, berarti kan itu juga kunut begitu. Hanya selama ini kita tahunya kunut itu setelah ruku, setelah ucapan sami Allahu liman hamidah. Karena kita tidak lihat dalil, kita itu hanya lihat amaliyah dari masyarakat umat Islam. Tapi kalau kita melihat dalil, akan ketemu ternyata ada ya juga ya kunut sebelum subuh.
sebelum ruku gitu. Ada juga kunut sebelum ruku. Baik, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, ini ada alasan kunut subuh ya. Kenapa melaksanakan kunut subuh? Jadi di sini dikatakan di dalam riwayat Imam Bukhari, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran hina kutilal qura fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasina husnan qattun asyadda minhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melaksanakan doa kunut selama sebulan pada waktu terbunuhnya para qura. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian sedih yang melebihi kesedihannya pada waktu itu. Makanya kecewanya luar biasa. Karena saat itu dibohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, bagaimana dibohonginya? Kita lihat dalam riwayat yang lainnya. Ada hadis Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Atahu Ri'lun wa Zakwan wa Usayyah wa Banu Lahyan faza'amu annahum qad aslamu wastamadduhu ala qawmihim fa'amadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisab'ina minal ansar. Qala Anas kunna nusammihim al-qura yaktibuna bin nahar wa yusalluna bil lail fantalaqu bihim hatta balagu bi'ra mahuna wadaru bihim wa qataluhum faqanata syahran yadhum ala ridin wa zakwan wa bani lahya. Nah, di dalam riwayat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh utusan dari suku Ri'l, Zakwan dan Banu Lahyan yang mengaku memeluk Islam. Lalu mereka meminta beliau agar membimbing keislaman mereka. Nah, Nabi SAW pun membimbing keislaman mereka dan mengutus 70 orang kalangan Ansor yang mereka kami namai Al-Qura, yaitu orang-orang yang bekerja. Jadi Al-Qura itu orang-orang yang bekerja keras di siang hari dan mendirikan sholat di malam hari. Maka berangkatlah mereka bersama utusan para suku itu hingga ketika sampai di Bi'ru Ma'unah, para suku itu mengkhianati dan membantai para Qura tadi yang berjumlah 70 orang. Kemudian beliau melakukan kunut selama 1 bulan untuk mendoakan kebinasaan suku Ri'l, Zakwan dan Banu Lahyan. Nah, inilah alasan mengapa Rasulullah SAW itu melaksanakan kunut. Jadi terjadi musibah kemanusiaan ya. Artinya terjadi pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang saat itu berjumlahnya 70 orang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini maka kita akan menemukan bahwa ternyata salah satu alasan Rasulullah SAW melaksanakan kunut itu karena memang Rasulullah SAW ada hal yang mendasari, yaitu mendoakan kaum muslimin lalu juga mengutuk orang-orang kafir pada saat itu. Nah, kalau pengen tahu seperti apa doa yang dibaca oleh Rasulullah, selama ini kan kita membaca doa kunut ya. Nah, tapi nanti kita lihat apa doanya. Nah, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari. Karena Nabi SAW yad'u fil qunuti Allahumma anji Salamat ibn Hisham, Allahumma anji Al-Walid ibn Walid, Allahumma anji Ayyas ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, Allahumma shdud wa hataka ala mudara, Allahumma sinina kasini Yusuf. Jadi doanya ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Bukhari. Salah satunya nanti akan ada
ada banyak. Jadi kalau kita artikan, ya Allah selamatkanlah atau tolonglah Anji, tolonglah Hisam, ya Allah tolonglah Walid bin Walid, ya Allah tolonglah Ayas bin Abi Rabi'ah, ya Allah tolonglah orang-orang lemah dari kalangan orang-orang beriman, ya Allah keraskanlah siksaanmu kepada suku Mudor, ya Allah timpakan kepada mereka kekeringan sebagaimana kekeringan yang menimpa kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Saking jengkelnya Nabi pun begitu doanya, saking jengkelnya. Manusiawi begitu ya. Nah kalau kita kan selama ini membaca doa ini ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait barakal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah ini doa yang biasa dipakai di kunut subuh umumnya. Tapi saya pun cari-cari di beberapa referensi kitab hadis juga nggak nemukan dari subuh ini doa ini. Doanya kalau ini kan bukan mengutuk ya, coba kita lihat artinya. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Berikanlah kesehatan pada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau beri kesehatan. Dan peliharalah kami sebagaimana yang telah Engkau peliharakan. Dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkau lah yang menghukum dan bukan terkena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha suci Engkau wahai Allah, Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampun dari Engkau, dan aku bertaubat kepada Engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera untuk junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Nah ini kan doa yang dibaca oleh pada umumnya orang yang melaksanakan kunut subuh. Jadi kalau kunut nazilah pakai doa ini nggak pas. Kalau kunut nazilah artinya saat ada pembantaian terhadap kaum muslimin, ya nggak pas. Terus pakai doa yang mana? Ya tadi salah satunya pakai doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Nah jadi kan lagi-lagi kalau ini doanya kan bagus, tidak ada pengutukan kalau ini doanya. Cuman nggak gitu. Saya cari-cari dari mana ya doa ini. Nah, belum menemukan secara redaksi hadis itu dari mana. Memang kalau kita buka misalkan kitab-kitab kecil gitu ya, itu akan menemukan. Cuman lagi-lagi ini referensi nyambungnya itu kemana sulit sekali menemukannya. Bagaimana kalau baca doa? Ya silakan aja. Artinya kita nggak boleh menyalahkan, tapi memang ada yang seperti ini, cuma sulit kita mencari referensinya dari mana dasarnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian juga ada hadis yang lain ya, yang ini kurang lebih sama dengan hadis yang tadi, masih doa tentang kunut, sama kurang lebih sama persis. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara doa yang lain yang sedikit berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sini ada hadis dari Abu Hurairah, doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayatu ala ahadin ayatu li ahadin qanata ba'da ruku'i. Farubbama qala idza qala sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma anji al-walid ibn al-walid wa salamat ibn Hisham wa Iyas ibn Abi Rabi'ah Allahumma ashdud wa ataka ala mudad waj'al hasinina kasini Yusuf yajharu bidzalika wa kana yaqulu fi ba'di salatihi fi salatil fajr
Allahumma an fulanan wa fulanan li ahya'i minal arabi hatta anzalallah laisa laka minal amri syai'un. Jadi ini kalau kita lihat terjemahannya dari hadis ini, Rasulullah SAW itu jika ingin mendoakan kecelakaan kepada seseorang atau berdoa keselamatan kepada seseorang, beliau selalu kunut setelah wudu. Kira-kira ia berkata, jika beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau berdoa, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayas bin Abi Rabi'ah, ya Allah keraskanlah hukumanmu atas Mudhar dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun pacaklik sebagaimana tahun-tahun pada masa Yusuf. Beliau mengeraskan bacaan tersebut. Beliau juga membaca pada sebagian sholat yang lainnya. Beliau membaca pada sholat subuh, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan dari penduduk Arab. Kalau sekarang nggak mungkin kan doanya ya Allah Allahumma an wa Allahumma an fulanan wa fulanan minal Arab. Sementara yang dibantai Rohingya. Jadi kan nggak nyambung kalau doa aja itu. Ya Allah laknatlah misalkan si fulan dan si fulan dari bangsa Rohingya, harusnya dari bangsa mana? Myanmar ya, dari bangsa Myanmar. Nah, sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu dalam riwayat Bukhari, sampai Allah menurunkan wahyu surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Jadi tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apakah nanti kalau dilanjutkan, apakah Allah itu akan menyiksa mereka ataukah akan mengampuni mereka? Maka setelah turun ayat ini, berdasarkan riwayat ini, Rasulullah SAW pun berhenti tidak melaksanakan qunut lagi. Jadi tidak melaksanakan qunut lagi setelah turun ayat ini. Nah ini kalau kita pakai dalil ini ya. Kalau dalil pakai dalil yang lain, ya lain lagi nanti hasilnya. Jadi tidak melaksanakan lagi setelah turun ayat ini, surat Ali Imran ayat 128. Jadi hadis-hadis tentang qunut itu hadis sahih. Jadi terkait dengan pelaksanaan qunut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak mengkhususkan pada salah satu waktu ya, artinya menunjukkan pada keumuman, terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu merupakan hadis-hadis yang sahih. Hanya karena kebetulan turunnya surat Al-Imran ayat 128 ini menjadi salah satu penghenti Rasulullah SAW. Makanya dalam riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan tentang qunut Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW melaksanakannya sebulan penuh. Setelah sebulan itu berhenti tidak melaksanakan qunut lagi. Doanya yang tadi, doanya pun bukan Allahumma hdini fiman ada, bukan doa itu, tapi Allahumma haji al-walidat nabi walid dan seterusnya. Itu doanya. Nah ini terkait dengan qunut. Nah kemudian ada doa qunut witir. Nah justru doa qunut witir itu ini, tapi itu beda dengan yang tadi. Sedikit coba kita lihat. Ada hadis dari Hasan bin Ali qala al-lamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fi qunutil witri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi la yuqdai innahu la yazilu man walaita barakta rabbana wa ta'ala. Hanya sampai sana dalam riwayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini di waktu witir, bukan di waktu subuh. Makanya kan tadi kalau ulama-ulama yang berpendapat ada qunut di waktu witir, ya doanya pas ini punya dalil. Dalilnya ya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi ketika dalil ini misalnya tiba-tiba dipakai ke subuh, ya tentu kan kita harus cari dalil lagi. Mana sih dalilnya yang menguatkan bahwa doa ini dipakai di waktu subuh?
sekali lagi ya, kita bukan berarti menyalahkan, kita tak boleh menyalahkan. Hanya kita dalam beragama itu mencoba berdalil, cari dalil. Ada gak dalil? Yang mungkin sekarang kita belum menemukan. Siapa tahu nanti dengan bacaan-bacaan kita ternyata kita bisa menemukan. Nah, tapi dari beberapa misalkan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdini fiman hadait ini doa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan witir. Nah, jadi ketika melaksanakan witir, dan ini masih umum hadisnya, pokoknya witir. Jadi pokoknya pas saat melaksanakan witir membaca doa ini. Nah, nanti bagaimana dengan apakah witir di bulan Ramadan ataukah witirnya witir secara umum? Apalagi apakah mulai dari tanggal 1 ataukah mulai dari pertengahan? Nah, itu ada dalil-dalil khusus. Ada dalil-dalil lagi yang perlu kita teliti. Nah, baik, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hadis-hadis mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut selama 1 bulan itu memang dikuatkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berangkat dari hadis-hadis yang sahih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahyain minal arab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunut selama 1 bulan penuh setelah ruku. Nah, beliau mendoakan kecelakaan pada penduduk sekitar Arab. Siapa hanya tadi yang didoakan celaka itu adalah di sini dikatakan beliau dakwan. Nah, itu yang didoakan. Termasuk dalam hal ini misalkan hadis yang menguatkan yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran yad'u ala riqlin wa zakwan wa yaqulu usayya asad-billah wa rasulah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut setelah ruku selama sebulan. Beliau mendoakan kebiasaan untuk Riql, Zakwan, dan beliau bersabda Usayya adalah kaum yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kan 3 kaum ini yang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Berapa lama? Selama 1 bulan. Mengutuknya terus selama 1 bulan. Nah. Kemudian ada ini pengkhususan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatan yuqalu lahum al-qurar fa usibu fama ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada ala sayyin ma wajada alaihim faqanata syahran fi salatil fajr wa yaqulu inna usayya asallaha wa rasulah. Nah, ini yang menunjukkan kunutnya itu di waktu subuh saja selama sebulan penuh. Di mana Rasulullah SAW dalam riwayat ini mengutus 1 pasukan yang terkenal dengan Qurra, lalu mereka dibunuh. Maka belum pernah kulihat Nabi SAW bersedih atas suatu bencana seperti halnya kesedihan beliau atas kematian sahabatnya tersebut. Lalu beliau kunut selama sebulan di atas pada saat sholat subuh sambil mengucapkan sesungguhnya Usayya telah bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalkan kenapa kunut subuh saja? Ya ini dalilnya. Kalau dalil yang ini sahih pengkhususan. Memang terjadi di waktu sholat subuh. Hadisnya sahih. Nah, kemudian juga di sini di dalam riwayat ini pun sama. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ansari wa Quraisy fi daril lati bil Madinah wa qanata syahran yad'u ala ajai min Bani Sulaim. Jadi pernah Nabi mengadakan perjanjian antara Ansar dan Quraisy di perkampungan Madinah. Beliau juga berkunut mendoakan kecelakaan atas beberapa perkampungan Bani Sulaim. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ya ini sampai turunlah. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nah sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu ayatnya. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah SAW itu berhenti kunutnya. Jadi waktu subuh itu Rasulullah ini kan di waktu subuh. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW waktu kunut subuh itu Allahumma anji al-walidah dan seterusnya. Itulah yang dibaca, bukan Allahumma dini bima. Ada yang berdasarkan riwayat hadis ini. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan setelah sholat isya sebentar itu ya, biar kita tambah pengetahuannya. Saya kira ini dulu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.